Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau mengajak kalian mendengarkan informasi dari Pak D tentang panggilan kepolisian Polda yang ditujukan kepada seseorang dan orang tersebut mangkir dari surat panggilan yang dikirim. Jadi, mari kita dengarkan bareng-bareng informasinya biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa subscribe ya. Nanti biar dapat informasi yang lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak D TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang telah mendapatkan surat panggilan dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini sifatnya umum, jadi tidak untuk ditujukan pada seseorang ataupun individu tertentu. Kan kami bahas secara umum. Jadi mohon disimak baik-baik agar tidak gagal paham. Baiklah saudaraku, tentu yang sudah pernah menerima panggilan atau surat cinta dari penyidik Polri, banyak sekali perasaan, macam-macam perasaan ya. Yang paling sering itu adalah rasa takut muncul di dalam perasaan mereka. Terlepas kita diminta untuk hadir sebagai seorang saksi, sebagai tersangka, ataupun dimintai keterangan ahli. Pemanggilan ini adalah salah satu upaya dalam fase penyidikan selain penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan surat. Jadi salah satu fasenya adalah pemanggilan. Adapun yang dimaksud dengan penyidikan, menurut pasal 1 butir kedua Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah serangkaian tindakan penyidik di dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Jadi dengan pemanggilan ini sebenarnya memiliki tujuan sebagai salah satu upaya mencari bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Di dalam hal melakukan pemanggilan, di sini penyidik wajib memberikan panggilan secara tertulis. Dan ada tenggang waktu surat pemanggilan dengan waktu untuk menghadiri panggilan. Hendaknya dilakukan dengan memberi tenggang waktu yang wajar, yaitu paling lambat 3 hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan tersebut. Jadi tidak boleh misalkan pagi dipanggil, sore menghadap, bukan ada tenggat waktu yang cukup. Di dalam praktiknya biasanya surat pemanggilan ini
disampaikan kepada pihak yang dipanggil dengan berbagai cara. Ya, seperti meminta pihak yang dipanggil untuk mengambil sendiri surat panggilan tersebut ke penyidik. Bisa menitipkan pada kuasa hukum, atau penyidik mengantarkan langsung kepada pihak yang dipanggil. Pada dasarnya, surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada pihak yang dipanggil dan harus disertai dengan tanda terima. Namun ada pengecualian di dalam hal-hal tertentu. Misalnya yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di situ atau tidak ada di tempat. Maka surat panggilan ini bisa diserahkan melalui keluarga, kuasa hukum, ketua RT atau RW, kepala desa dan atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera dapat disampaikan kepada yang bersangkutan. Atau mungkin orang yang dipanggil ini berada di luar wilayah hukum Kesatuan Polisi Republik Indonesia yang memanggil, maka surat panggilan ini dapat disampaikan melalui Kesatuan Polri di tempat tinggal yang bersangkutan, atau bisa juga dikirim melalui pos, atau saat ini bisa memakai jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila ada orang yang sudah menerima surat panggilan tidak hadir atau tidak menghadiri sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di dalam surat panggilan tersebut. Apabila pihak yang dipanggil tidak hadir, maka penyidik akan menerbitkan surat panggilan kedua. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar, kembali pihak yang dipanggil ini tidak memenuhi surat panggilan kedua, maka penyidik akan menerbitkan surat panggilan ketiga dengan disertai perintah untuk membawa pihak yang dipanggil tersebut. Namun apabila pihak yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan di tempat kediaman atau tempat lain dengan tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Jadi, seseorang ini bisa saja dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitas mereka selaku saksi, tersangka, atau mungkin dimintai keterangan ahli. Untuk pemeriksaan terhadap saksi, apabila diduga bahwa saksi tidak dapat hadir di dalam persidangan, maka atas saksi tersebut dapat dilakukan penyumpahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dan dibuatkan di dalam berita acara. Adapun untuk orang yang dipanggil sebagai tersangka, apabila tersangka ini tidak mampu dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri, maka pihak penyidik menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Jadi penasehat hukum atau kuasa hukum ini dapat hadir selama proses pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan.
kecuali kejahatan yang mengancam keamanan negara. Oleh karena itu, kuasa hukum tidak dapat mengarahkan jawaban pihak yang sedang menjalani pemeriksaan atau melakukan intervensi pada saat berlangsungnya pemeriksaan. Jadi tugas kuasa hukum di sini adalah mendampingi tersangka di saat pemeriksaan, bukan menggantikan tersangka di dalam pemeriksaan. Nah, hasil daripada pemeriksaan ini dituangkan ke dalam yang namanya berita acara pemeriksaan. Dan BAP ini dibuat dengan beberapa rangkap. Dan setiap halaman ini diparaf oleh pihak yang diperiksa dan ditandatangani pada halaman terakhir. Ini fungsinya untuk meyakinkan bahwa tersangka telah membaca ulang atau yang diperiksa tersebut telah membaca ulang per halaman per halaman secara detail. Namun bisa saja orang yang diperiksa ini tidak mau menandatangani yang namanya BAP tersebut. Maka ini pun juga akan dibuatkan yang namanya berita acara penolakan. Jadi secara garis besarnya, ketika Anda menerima surat panggilan dari polisi atau pihak penyidik, terutama yang dijadikan tersangka, diperiksa sebagai tersangka, sebisa mungkin kooperatif atau datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jangan kita nanti mempersulit pemeriksaan. Suatu contoh, saat ini Anda telah menerima panggilan yang kedua untuk menghadap kembali pada hari Senin. Dan ketika Anda nanti tidak datang pada hari Senin dengan alasan yang patut dan wajar, maka Anda akan bisa dipanggil lagi dengan disertai surat perintah membawa Anda menghadap kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Baiklah saudaraku, ini ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan agar kita menyikapi bagaimana dalam menerima panggilan polisi. Dalam hal ini dari pihak penyidik Polri. Apabila Anda mengalami surat pemanggilan atau menerima surat pemanggilan, pemeriksaan, pasti Anda akan merasa cemas. Ya. Cemas karena takut terlibat atau dipersulit dan lain-lain. Namun secara psikologis memang kurang nyaman, ya, menerima panggilan, baik itu sebagai saksi, lebih-lebih sebagai tersangka. Untuk yang saat ini telah menerima surat panggilan dari pihak penyidik Polri, agar Anda merasa lebih tenang saat Anda menerima panggilan tersebut, maka di sini akan saya sampaikan beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sehingga membuat Anda merasa tenang atau sedikit lebih tenang lah. Di saat Anda kemarin ataupun hari ini menerima panggilan, maka yang paling awal adalah lihat beberapa hal. Yang pertama, lihat identitas yang dipanggil. Apakah benar, ya, itu identitas Anda? Baik itu nama, alamat, kalau perlu ada nomor KTP dan sebagainya. Ini untuk menghindarkan diri kita dari salah panggil. Misalnya dipanggilnya harus ke kota Surabaya misalkan. Sementara posisi kita di Malang, nah nanti kalau salah panggil kan sia-sia waktu kita. Terus yang kedua, dilihat di status panggilan itu kita dipanggil sebagai saksi atau tersangka. Status ini harus benar-benar jelas.
agar kita dapat menentukan dalam kapasitas apa kita dipanggil. Kalau di situ ditulis sebagai tersangka, ya kita tadi akan diperiksa sebagai tersangka. Tapi kalau kita diperiksa sebagai saksi, nanti kita juga diperiksa sebagai saksi. Nah, di sini juga masih belum tentu apakah saksi tersebut akan tetap menjadi saksi atau bisa naik menjadi tersangka. Begitu juga walaupun di situ ditulis panggilan sebagai tersangka, bisa saja kalau dalam keterangan-keterangan yang Anda berikan ini melemahkan posisi Anda sebagai tersangka, maka itu pun bisa dibatalkan. Dan Anda harus tahu dalam kasus apa Anda dipanggil. Karena dengan demikian, apabila kita tidak mengetahui di dalam kasus apa kita dipanggil, maka kita tidak bisa mempersiapkan segala informasi yang dibutuhkan. Dan kita tidak bisa memperhitungkan posisi kita di dalam perkara tersebut. Jadi ini kita harus benar-benar tahu di dalam kasus apa kita dipanggil pihak penyidik tersebut, agar kita tahu persis bagaimana dan informasi apa yang harus kita sampaikan. Yang selanjutnya kita harus tahu kepada siapa kita harus memenuhi panggilan tersebut, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Apabila penyidik mencantumkan nomor telepon untuk bisa dihubungi, kita dapat menghubungi penyidik tersebut dan juga bisa menanyakan gambaran kasusnya ataupun koordinasi yang lebih jauh. Misalkan Anda atau kita menginginkan perubahan waktu atau hal-hal lainnya. Jadi dalam status apapun, ya, pemeriksaan penyidik ini hanya suatu peristiwa terhadap hal-hal yang kita ketahui, kita lihat dan kita alami. Sehingga ketika kita menerima panggilan dari pihak penyidik, kita tidak usah repot-repot mencari referensi, mencari buku, mencari rujukan-rujukan seperti orang yang mau ujian disertasi. Cukup saja kita mengingat-ingat peristiwa yang berhubungan dengan tindak pidana. Namun apabila kita merasa perlu membawa bukti-bukti dokumen dan barang-barang lain yang berhubungan, silahkan dibawa. Namun biasanya meskipun saat ini kita tidak membawa, tapi penyidik biasanya memberikan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan di pemeriksaan berikutnya. Jadi kita sampaikan saja apa yang kita rasakan, apa kita lakukan, kita alami, kita dengar, kita lihat. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena sebisa apapun kita menutupi, nanti pihak penyidik pasti akan mengetahui bahwa kita berbohong. Karena teknik-teknik penyidikan oleh pihak penyidik tersebut memang sudah sangat canggih, jadi tidak ada gunanya kita berbohong, meskipun kita diperiksa sebagai saksi, tersangka, ataupun diperiksa sebagai seorang ahli. Yang selanjutnya, Anda atau kita harus menemui penyidik di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Kalau kita mau membawa pengacara juga boleh. Jadi nanti kita langsung didampingi pengacara, karena biasanya nanti penyidik akan menanyakan apakah Anda didampingi oleh seorang pengacara. Nah, Anda harus sudah menyiapkan pengacara dan jangan lupa surat kuasa khususnya dibuat sekalian. Ketika Anda datang kok penyidiknya tidak ada, maka kita jangan langsung balik kanan atau langsung pulang, ditunggu saja.
Kalau nanti kita tiba-tiba pulang dan tidak lama lagi penyidik itu datang, maka kita dianggap tidak memenuhi panggilan. Sebaiknya Anda dapat mencari informasi ke atasan penyidik atau ke tempat penyidikan tersebut. Ya, kenapa kok penyidik belum hadir, sementara kita sudah datang di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Nah, apabila ternyata pada saat panggilan tersebut Anda tidak bisa hadir di dalam hal waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka Anda bisa mengkoordinasikan dengan penyidik untuk meminta perubahan waktu. Bisa melalui telepon, atau apabila Anda sakit, Anda dapat mengirim surat keterangan sakit dari dokter ke penyidik. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya penyidik ini tahu dan bisa membuat surat panggilan kembali dengan memperkirakan saat Anda telah sehat dari sakit tersebut. Jadi ada undang-undang yang mengatur bahwa orang yang dipanggil ini diberi kesempatan 1 kali untuk tidak hadir tanpa alasan. Lebih dari itu, penyidik dapat menjemput Anda dengan surat perintah membawa Anda untuk menghadap penyidik. Jadi apabila Anda mendapatkan surat panggilan dan dari pihak kepolisian dan Anda tidak hadir sekali, maka akan dilayangkanlah surat panggilan kedua. Dan apabila panggilan kedua nanti Anda juga tidak datang, maka Anda akan diberikan surat panggilan ketiga sekaligus dengan surat perintah membawa Anda, dan saat itulah Anda dijemput paksa oleh penyidik. Kalau sudah begitu, maka dianggaplah Anda itu tidak bersifat kooperatif, dan penyidik juga bisa langsung melakukan penahanan terhadap Anda apabila Anda dianggap tidak kooperatif atau mangkir dari panggilan yang pertama. Untuk itu sebaiknya apabila ada panggilan pertama, penuhi saja panggilan tersebut, karena kalau sudah dipanggil pertama pasti nanti kalau kita tidak hadir akan ada panggilan kedua. Terus juga akan ada panggilan selanjutnya dengan disertai dijemput paksa untuk dibawa ke penyidik. Jadi kalau Anda tidak merasa bersalah, maka datang saja penuhi panggilan tersebut. Namun kalau memang Anda merasa bersalah, penuhi panggilan tersebut dan katakan semua peristiwa yang berhubungan dengan kasus apa Anda dipanggil. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena sepintar apapun kita menutupinya, pihak penyidik pasti akan dapat menemukan kebohongan-kebohongan Anda. Jadi itu tadi saudaraku, sedikit informasi dan tips bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini semua ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.